Halo Citizen, ketemu lagi dengan saya Silvana Gistian Nugraha. Hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita kuy. Oke Citizen, sebelum kita bahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kita harus tahu dulu apa sih itu Pancasila. Pancasila secara bahasa itu terdiri dari dua suku kata, yaitu kata panca dan juga sila. Kata panca ini memiliki arti 5, sementara kata sila ini memiliki arti sebagai asas, aturan, atau dasar. Jadi kalau kita gabungkan, Pancasila itu memiliki arti sebagai 5 aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan serta kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia. Kalau secara sederhana, Pancasila bisa diartikan sebagai ideologi dasar yang berisikan aturan-aturan tentang bagaimana cara kita hidup dan juga mengatur pemerintahan negara. Sampai sini, paham kan ya? Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian Citizen masih ingat nggak sih apa saja isi dari Pancasila? Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai sini, semoga paham semuanya ya. Selanjutnya, kita akan bahas ke menu utama kita, yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, kita akan bahas Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara maksudnya adalah Pancasila dijadikan landasan atau dasar dalam penyelenggaraan negara, khususnya negara Indonesia. Di sini ada 2 kata kunci, yaitu kata penyelenggara dan juga aturan dasar. Oke, jadi kata kuncinya adalah penyelenggara dan juga aturan dasar. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada sebuah bangunan, yang paling bawah kita anggap saja dia sebagai Pancasila sebagai landasan negara kita. Kemudian ada juga tiang-tiang penyangga yang kita anggap saja misalnya itu Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, serta konsep NKRI. Yang paling atasnya jelas itu adalah negara kita, Indonesia. Kalau misalkan kita ambil salah satu tiangnya secara paksa, sebenarnya negara kita akan tetap berjalan dengan normal atau utuh, walaupun mungkin keseimbangannya akan sedikit terganggu. Tapi kalau yang kita ambil adalah landasan paling bawah secara paksa, yaitu Pancasila, maka otomatis sekuat apapun tiang penyangganya, pasti negara tersebut akan ambruk juga. Nah, itulah pentingnya sebuah dasar negara. Jika dasar negaranya kuat, maka negaranya pun akan kuat. Tapi jika dasar negaranya lemah, maka akan mudah sekali untuk dihancurkan. Contohnya adalah misalnya, ada yang tahu nggak sih kenapa setiap 5 tahun sekali kita melaksanakan pemilu, memilih presiden, DPR, MPR, DPD, dan lain-lain. Itu semua karena diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum. Nah, kenapa ada undang-undang ini? Undang-undang ini berdasarkan pada Undang-Undang Dasar. Sementara Undang-Undang Dasar sendiri itu berdasarkan kepada Pancasila. Maka di sini Pancasila berperan sebagai dasar negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Artinya tidak ada kebijakan apapun dari negara atau tidak ada aturan apapun yang dibuat negara itu yang boleh bertentangan dengan Pancasila. Kalau bertentangan dengan Pancasila, maka itu bisa dihapuskan atau dihilangkan. Bagaimana cara membuktikan bahwa undang-undang atau aturan yang dibuat pemerintah itu bertentangan dengan Pancasila? Salah satu caranya adalah dengan mengajukannya kepada MK. Nanti MK yang akan mengadili apakah undang-undang tersebut sesuai aturan Pancasila atau tidak. Jika tidak, maka undang-undang tersebut bisa dihilangkan atau dicabut. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu memiliki arti bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman, pemberi arah, ataupun petunjuk tentang bagaimana cara kita harus menjalani kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan berbangsa ini. Nah, kalau mau lihat ilustrasinya seperti ini. Teman-teman pasti semua pernah membeli sebuah handphone.
Di dalam handphone tersebut, di dalam boxnya pasti ada yang namanya buku petunjuk. Buku petunjuk ini memberikan kita arah atau petunjuk tentang bagaimana cara menggunakan handphone tersebut sehari-hari. Kalau handphone tersebut digunakan sesuai dengan buku petunjuk, maka pastinya handphone tersebut akan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, sama halnya dengan Pancasila. Jika kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari, tentu hidup kita akan menjadi lebih aman, sejahtera, sehat sentosa, lahir dan juga batin. Kenapa bisa seperti itu? Karena Pancasila memberikan nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan bangsa kita, yang jika kita ikuti, kita teladani, tadi hidup kita akan menjadi lebih baik. Pertanyaannya, apakah sudah kita mengikuti Pancasila sebagai pedoman hidup? Nah, contohnya apa sih? Misalnya, sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita mengikuti sila pertama Pancasila, maka seharusnya semua orang Indonesia itu beriman kepada Tuhannya masing-masing, serta menghormati yang namanya kepercayaan orang lain. Tidak akan ada yang namanya misalnya konflik sara karena agama, tidak akan ada agama satu atau umat agama satu membenci umat agama lain. Kenapa? Karena kita berpedoman pada Pancasila. Jadi, apakah kita sudah sesuai Pancasila hari ini? Nah, teman-teman, selain sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila juga memiliki fungsi lain, yaitu pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing, begitu pula dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki jiwa Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini berarti Pancasila berfungsi dan berperan dalam mewujudkan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatannya. Ketiga, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Penempatan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap muatan materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 4. Sebagai perjanjian luhur bangsa, berarti bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mewakili seluruh rakyat Indonesia telah bersepakat atau berjanji serta menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Kelima, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila yang dirumuskan dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita serta tujuan nasional. Hal tersebut terdapat dalam alinea 2 dan 4 dalam pembukaan. 6. Sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa. Hal ini berarti Pancasila merupakan hal yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki banyak sekali perbedaan. Nah, itulah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kalau Citizen masih banyak pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau Citizen suka video ini, silakan di-like. Kalau nggak suka, dislike aja. Dan kalau video ini bermanfaat, silakan di-share. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Saya Silvan Gistian. Terima kasih.